Dalam bingkai berita kemarin, seorang ibu di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara yang di dalam rahimnya ditemukan benda tajam seperti sekrup, silet, dan mur menjalani perjalanan jauh untuk penyembuhan. Dan yang mengejutkan, dokter kandungan di Medan kembali mengeluarkan 2 buah baut dari dalam rahim sang ibu. Selamat siang, kita berjumpa dengan rangkaian informasi yang penting dan populer yang kami kemas secara ringan dalam Bingkai Berita. Bersama saya, Sandra Angelia. Perjalanan Tuti Lisnawati mencari kesembuhan dari sakit yang diduga santet berlanjut hari ini. Sudah banyak benda-benda asing yang dikeluarkan dari rahim Tuti. Mengapa ilmu hitam melibatkan benda-benda tertentu seperti paku, silet, dan sebagainya? Benda-benda tajam yang keluar dari rahim Tuti Lisnawati merupakan fenomena luar biasa. Ini bukan sihir, karena ini nyata. Dan inilah benda-benda tajam yang pernah bercokol di rahim Tuti. Silet, paku, permen karet, gulungan rambut, mur hingga baut. Benda-benda ini keluar dengan berbagai cara. Keluar dengan sendirinya, bersama kotoran, operasi, hingga dikeluarkan secara manual oleh dokter. Tak heran kasus yang menimpa Tuti Lisnawati ini menarik perhatian, termasuk media. Minggu lalu berita mengenai Tuti menghiasi berbagai media cetak maupun online. Dan kedatangan Tuti ke Rumah Sakit Pirnga di Medan rupanya telah ditunggu oleh sejumlah wartawan. Sayangnya sorotan media ini tak juga berhasil mengetuk pintu hati pihak-pihak terkait. Belum pernah ada bantuan keuangan maupun pengobatan gratis yang diberikan kepada Tuti. Padahal 3 bulan sudah Tuti menderita. Kondisi inilah yang mengundang keprihatinan kami. Kemarin Tuti telah menemui beberapa dokter kandungan. Dari hasil USG diketahui ada 2 baut lagi di dalam rahim Tuti. Dengan persetujuan Tuti, dokter mengeluarkan baut-baut ini secara manual. Karena banyak benda tajam dalam rahimnya, Tuti menganggap ia kena santet. Seorang ahli penyembuh ilmu hitam mengakui santet memang menggunakan benda-benda khusus. Benda-benda ini berfungsi memudahkan pelaku ilmu hitam mencapai tujuannya. Paku jarum itu kan untuk penganiayaan, ya. Kalau orang ini memang demikian sakit hatinya, ya, karena terkalahkan itu, ya dianiaya dengan jarum, dengan paku itu, ya, dengan rambut juga, itu penganiayaan. Kalau yang itu biasanya perselisihan. Ada juga perselingkuhan, ada juga kena anak rumah tangga, ada juga kena pacar dan jodoh, itulah sekalian kayak gitu. Jadi disengat supaya dia tuh diusir supaya nggak jadi begitu. Pada dasarnya santet adalah ilmu gaib yang bertujuan untuk merusak kesejahteraan, mencelakakan hingga menyebabkan kematian bagi orang lain. Dan alasan terbanyak seseorang melibatkan ilmu hitam dalam menyelesaikan permasalahannya adalah karena iri atau dengki dengan seseorang yang amat ia benci. Untuk menguji perasaan kena santet bukan halusinasi, Tuti bertemu psikolog.
Tuti menyarankannya untuk mandi. Kembang 7 rupa. Apa alasannya? Tetap di Bingkai Berita. Psikolog yang ditemui Tuti menyarankan ibu asal Padang Lawas Utara, Sumatera Utara ini mandi kembang 7 rupa selama 7 hari berturut-turut. Ini dilakukan sebagai sugesti supaya Tuti percaya santet yang diyakininya telah hilang. Setelah menjalani pemeriksaan di Poli Kandungan, pemeriksaan atas Tuti berlanjut ke Poli Psikologi Rumah Sakit Pirngadi, Medan. Untuk menuju ke sana, kali ini Tuti harus dipapah. Hal ini mengingat 2 buah baut baru saja dikeluarkan secara manual dari rahimnya. Setelah menahan perih selama beberapa saat, akhirnya kami tiba di Poli Psikologi. Proses dimulai dengan pendiagnosaan. Di sini, Tuti dipersilakan untuk menceritakan segala permasalahan yang sedang dihadapi dan segala kekhawatirannya. Selanjutnya, Tuti dipersilakan menggambar beberapa bentuk objek untuk menganalisa kejiwaannya. Ada beberapa terapi yang diterapkan pada Tuti. Semuanya bertujuan untuk mengurangi stres dan ketakutan yang berlebih dalam diri Tuti. Terapi pertama adalah terapi emotional freedom teknik. Selanjutnya, terapi agama. Di sini motivasi Tuti untuk meningkatkan kegiatan keagamaan dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa ditingkatkan. Tuti dinyatakan berada dalam tahapan stres berat hingga depresi ringan. Kondisi tadi pada saat ini, sekarang ini dia kondisinya memang agak lemah, ada perasaan cemas, ya, dan itu memang sangat mempengaruhi kondisi fisik. Selanjutnya, sang psikolog menyarankan terapi bunga. Tuti disarankan mandi bunga selama 7 hari berturut-turut. Tujuannya agar sugesti Tuti bahwa ia kena santet bisa hilang setelah ia mandi kembang. Ya, saran lain adalah dengan adanya terapi bunga, kita mencoba menerapkan terapi bunga itu. Tujuannya adalah untuk hanya mensugesti supaya dia bisa memiliki rasa yang lebih nyaman begitu. Dan ini adalah hasil yang dia gambar, ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ini adalah gambar orang dan ini adalah gambar pohon. Walaupun tidak sempurna karena keterbatasan tenaga fisik dan kami tidak memaksa, tetapi yang penting dia sudah melakukan berusaha. Terapi ini langsung kami terapkan setiba di hotel. Ibu mandi dulu ya, pakai ini diguyur dan jenguk kaki. Saya tinggal dulu ya. Ya, mari. Ya, memang setelah mendapatkan tindakan medis juga terapi psikologis, Ibu Tuti disarankan untuk melakukan terapi bunga. Ini hanya untuk meningkatkan sugesti saja. Saya tinggal ya, Bu. Tak berselang lama, proses mandi bunga 7 rupa selesai. Sudah, Ibu. Gimana rasanya? Kedinginan. Menggigil. Tapi terus ngerasa lebih enakan apa? Lebih enakan. Nanti mau diterapin lagi di rumah ya? Oke, yuk istirahat dulu. Tahapan terakhir yang dijalani Tuti saat di Medan adalah bertemu dengan seorang terapis. Lewat zikir dan dengan media air, Tuti disembuhkan. Setelah menjalani terapi secara psikologis, proses penyembuhan Tuti berlanjut dengan terapi zikir. Prosesnya terlihat sederhana. Membacakan zikir dan menyalurkan prana atau tenaga dalam ke tubuh Tuti. Selanjutnya adalah terapi air.
Zikir dibacakan di atas 4 botol air yang nantinya akan diminum oleh Tuti serta digunakan sebagai campuran mandi. Sebenarnya ya, Pak Ibu ya, itu makhluk halus yang diperintahkan ke dalam badan. Makhluk halus Bapak, seperti apa maksudnya? Ya, kalau yang diperintahkan itu kan jin atau setan seperti itu. Itu untuk apa Bapak sampai dimasukkan ke Ibu Tuti itu? Ya, mungkin ada yang orang yang nggak senang atau selisih paham, biasanya seperti itu. Pernyataan ini menambah ketenangan batin Tuti. Tuti semakin yakin ia telah terbebas dari benda-benda maupun makhluk gaib dalam tubuhnya. Terus dari hasil terapi zikir oleh Bapak yang tadi, apa hasil yang Ibu rasakan itu? Apakah ada perubahan atau Apa badan agak ringan gitu? Selanjutnya, sang terapis menyarankan Tuti untuk memperbanyak zikir untuk melengkapi serangkaian pengobatan yang telah dilaluinya. Terakhir, ada pesan mengejutkan dari sang terapis. Biasanya kalau sudah kita ambil yang memerintahkan itu biasanya kecarian, kehilangan. Mana kehilangan? Nah, setelah kehilangan tadi itu nanti saya zikirkan malam, saya sholat hajat kan supaya dia meminta maaf ya, kesalahan mungkin ya Bu ya. Kita jangan susun, mungkin seperti ada yang seperti itu, datang dia minta maaf, harus dimaafkan. Minta maaf ke Ibu Tuti gitu kan? Ibu Tuti atau keluarganya. Apa kalau yang misalkan Ibu Tuti dan keluarganya tidak memaafkan? Itu bahaya itu. Meski terus mengalami kesakitan luar biasa akibat adanya benda-benda tajam dalam rahim, Tuti menyatakan ikhlas dan akan memaafkan seandainya ada orang yang datang dan meminta maaf kepadanya. Ibu, kalau ternyata nanti ada orang yang mau datang gitu, dan itu ternyata orang yang diduga melakukan ini, Ibu bagaimana? Saya maafkan meskipun sudah dibikin sakit, jadi tidak dendam gitu. Tuti rindu dengan anak-anaknya dan bersikeras kembali ke rumah. Selanjutnya, Rumah Sakit Pir Ngadi Medan menggratiskan biaya pengobatan Tuti. Dua malam sudah Tuti meninggalkan anak-anaknya. Rasa rindu kian terasa dan semakin sulit dialihkan. Tuti pun ingin segera pulang dan memeluk ketiga buah hatinya. Gak apa-apa, Ibu harus kuat ya Bu ya, ingat anak-anak. Iya, kuat ya Bu ya. Bisa Ibu, bisa. Ibu bisa ya. Ibu kuat ya. Terus berdoa. Serangkaian pengobatan telah dijalani Tuti. Tuti pun merasa jauh lebih baik dan ingin segera kembali ke pelukan ketiga anak-anaknya. Kami pun tidak akan menahan Tuti lebih lama lagi. Kali ini Tuti akan menempuh perjalanan melalui udara. Ya, sekarang kita mengantar Ibu Tuti ke bandara untuk pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan menuju bandara, Tuti mengungkapkan sedikit perasaannya setelah beberapa hari bersama kami. Ibu, gimana keadaannya hari ini, perasaannya hari ini? Baik, agak sehat Mama. Lebih sehat dan lebih enak gitu. Dan tibalah saat berpisah. Kebersamaan kami rupanya telah berubah menjadi kedekatan tersendiri.
Ibu ya, buat anak-anak. Iya, kuat Ibu ya. Bisa Ibu, bisa. Ibu bisa ya. Ibu kuat ya. Terus berdoa. Terus berdoa ya Bu ya. Terus berdoa, banyak yang bantu Ibu ya. Asal Ibu yakin. Ibu yakin terus ya Bu ya. Kita ada, kita ketemu terus kok. Beberapa hari kemudian, sekali lagi kami ingin memastikan kondisi Tuti. Kami pun menghubunginya. Halo. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti ceria sekali suaranya. Gimana kabarnya Bu? Baik-baik Mbak. Baik, kok kedengarannya suaranya lebih ceria ini Bu. Iya Mbak. Lebih enakan ya Bu ya? Iya Mbak. Oh, dari terakhir kita pertama kali kita ketemu sama sekarang gimana Bu? Enak sekarang Mbak. Enakan sekarang, alhamdulillah ya Bu. Iya. Kabar anak-anak gimana Ibu? Sehat Mbak. Sehat semua. Nggak nangis lagi. Ini beneran lebih baik kondisinya Ibu. Iya Mbak. Iya udah bisa kok masak sikit-sikit sama mandiin anak. Oh, sudah bisa masak, mandiin anak gitu ya. Alhamdulillah ya Bu. Nah, gitu. Ya udah Bu, semoga lekas sembuh ya Bu ya. Anak-anak Iya, juga iya, Mbak. tetap sehat. Gitu. Makasih ya Mbak ya. Sama-sama Ibu, salam buat keluarga semua ya Bu. Iya. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Salam. Apa yang diderita Tuti bisa jadi bukan perkara baru. Namun ketegaran dan kesendiriannya dalam menghadapi cobaan ini patut diacungi jempol. Segala keterbatasan dan minimnya bantuan tak menyurutkan langkah Tuti untuk mencari kesembuhan. Keteguhan hati Tuti rupanya mampu mengetuk pintu pihak Rumah Sakit Tirngadi, Medan. Dari pihak Pringadi ini kita harus bantu bersifat sosial, sementara kita kan punya program. Jangan sampai Bu Tuti itu sengsara akibat dia merasa tidak punya biaya. Karena Pringadi bisa memberikan fasilitas, dia digratiskan, nanti kita bantu untuk membantu dana talangan Sumatera Utara. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jodoh, usia, dan hal-hal gaib adalah rahasia Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah sang pemilik. Karenanya dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, kembalilah dan mohon petunjuk kepadanya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Sampai di sini Bingkai Berita. Nantikan informasi penting dan populer lainnya setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Sampai jumpa.